Sebagai penghasil dan pengolah tembakau, Demak menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah sebagai kabupaten penghasil cukai. Sehingga Kabupaten Demak juga berhak atas dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. DBHCHT tahun 2023 di Kabupaten Demak mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemanfaatan DBHCHT ini terus dioptimalkan hingga menjelang akhir tahun 2023 ini. Pemirsa, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Kabupaten Demak terus berupaya dioptimalkan hingga menjelang akhir tahun 2023 ini. Sejumlah OPD ikut andil dalam berbagai kegiatan termasuk diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Dewi Mustika. Pada liputan kali ini, tim iNews berkesempatan berbincang-bincang dengan Subkor SDA pada bagian perekonomian dan sumber daya alam Setda Kabupaten Demak mengenai pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Demak hingga tingkat serapannya menjelang akhir tahun 2023 ini. Oke pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Retno Widyastuti. Beliau adalah Subkor SDA pada bagian perekonomian dan sumber daya alam Setda Kabupaten Demak. Oke, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Saya pengen sedikit bertanya-tanya Bu soal pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Demak ini. Mungkin sedikit bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa tahun ini Demak itu dapat berapa sih Bu DBHCHT-nya? Untuk Kabupaten Demak tahun ini mendapatkan 45 miliar. Untuk lebih detailnya 45 miliar 134 juta 980 ribu rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2022 kita naik drastis karena sebelumnya kita di angka 29 miliar. Dan 2023 ini kita di angka 45 miliar. Iya, karena memang hampir dua kali lipat karena memang untuk persentase pembagian cukai untuk daerah meningkat. Jadi otomatis kita juga meningkat. Selain itu juga mungkin di Demak untuk pembelian cukai yang dibeli oleh pabrik rokok, kemudian hasil panennya di Kabupaten Demak juga meningkat, sehingga otomatis itu menjadi dasar perhitungan juga kan. Jadi dengan peningkatan itu tentu saja berkaitan dengan cukai dan tembakau itu tadi. Kalau dari 40 sekian miliar tadi, pembagiannya seperti apa aja Bu? Jadi kalau Kabupaten Demak dalam penggunaan alokasi DBHCHT ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PMK 215 PMK.07 tahun 2021 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi kami sesuai dengan PMK yaitu 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk bidang kesehatan, dan 10%-nya untuk bidang penegakan hukum. 10% bidang penegakan hukum ini tidak hanya untuk sosialisasi saja. Jadi ada ini sosialisasi ya, jelas sosialisasi ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Demak, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak, seluas-luasnya sampai dengan ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Demak. Satu untuk sosialisasi, kemudian untuk pemantauan dan evaluasi. Ini kami kebetulan bagian perekonomian dan sumber daya alam, kami sebagai koordinator atau sekretariat DBHCHT. Kemudian untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, baik berupa pengumpulan informasi maupun operasi bersama. Banyak Mbak sosialisasi di Kabupaten Demak tidak hanya dilaksanakan di satu perangkat daerah saja, tapi berbagai perangkat daerah. Jadi memang tadi kembalinya seluruh elemen masyarakat. Kalau misalnya memang di Dinkominfo ada, kemudian di Dinparta nanti terkait dengan pelaku seni dan sebagainya. Kemudian untuk desa wisata juga. Kemudian ada di Dindakop UKM, nanti kaitannya dengan para pedagang yang punya toko kelontong, kemudian di pasar atau UMKM. Kemudian ada lagi di Dinpora kaitannya dengan atlet dan organisasi kepemudaan. Nah, jadi memang luar biasa. Kami memang sengaja termasuk mungkin yang kami lupa belum sebutkan kecamatan. Kecamatan juga mendapatkan porsi untuk sosialisasi. Jadi kalau misalnya OPD ini sudah ketemu sama pedagang nih. Nah, nanti di kecamatan ini dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, kemudian termasuk juga di masing-masing kecamatan jika ada jasa pengiriman, itu juga mereka undang untuk sosialisasi, karena jasa pengiriman itu juga salah satu modus untuk penyebaran, karena lewat
pengiriman, Iya. iya Nah. seperti itu.